Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya. Wah, tentunya hari ini kita semua sehat dan gembira. Sekarang ayo nih, kita semua nyalain kameranya. BTW guys, kemarin seru banget ya lombanya. Hasil desain teman-teman bagus-bagus dan keren-keren banget loh. Tentu dong, sampai para juri aja kesulitan untuk menentukan pemenangnya karena hasilnya keren-keren semua. Ngomong-ngomong, kemarin kan kita sempat keliling-keliling nih. Menurut kamu desain-desainnya gimana? Wih, desain-desainnya tuh bagus-bagus semua loh. Fontnya tuh pada menarik semua. Lalu warna campurannya tuh sangat incredible banget. Menurut kamu acaranya kemarin tuh seru banget kan ya? Wih, seru banget dong. Ya, tapi namanya lomba harus diambil pemenangnya. Jadi tetap harus dipilih meskipun semuanya bagus-bagus dan keren-keren banget semua. Iya, betul. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Agus. Untuk Pak Agus, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk topangan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang sudah memimpin kami di dalam hari pertama yang sudah kami lewati kemarin. Dan hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, terlebih Tuhan kiranya Engkau membawa hati kami berpaut kepada-Mu. Engkau membawa hati kami bersandar kepadamu, berikanlah kami semua kerendahan hati yang mau terbuka, sehingga kami boleh mendapatkan wawasan yang baru pada hari ini. Kami berdoa untuk pemateri, Saudari Angelina, Tuhan kiranya tolong, supaya nanti dapat menguraikan, men-sharingkan banyak pengalaman, sehingga kami semua boleh diberkati melaluinya. Baik kami sebagai guru maupun kami sebagai siswa, kami makin ditambah-tambahkan pengetahuan wawasan dan juga sebuah skill yang akan terus menolong kami makin menjadi pribadi yang kreatif. Karena kami dicipta oleh Tuhan dan Engkau adalah pencipta yang penuh dengan kreativitas. Engkau penuh dengan inovasi. Demikian itulah yang Engkau karuniakan kepada kami. Sehingga kami boleh memiliki salah satu dari sifat Allah itu, yaitu kreativitas. Sehingga setiap kami melalui kreativitas yang ada, kami makin dipakai oleh Tuhan, makin diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang penuh dengan inspirasi dan bahkan menjadi seorang pribadi yang menjadi berkat luar biasa sejak kami masih remaja, sejak kami masih SMP. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga dari awal sampai akhir boleh berlangsung dengan baik, dan juga dari awal sampai akhir kami semua makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah koneksi internet yang digunakan melalui Zoom, baik dari tempat ini maupun dari tempat anak-anak-Mu berada, dan juga dari tempat pembicara, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Agus untuk doanya. Chef, kemarin kamu kan bilang suka ngedesain grafis. Kira-kira kenapa nih kamu suka desain grafis, Chef? Aku suka desain grafis karena kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan pesan kita menggunakan elemen visual seperti gambar, tulisan, dan bentuk. Keren kan? Apalagi di zaman serba komputer seperti sekarang, ini desain grafis bisa mendapatkan penghasilan loh. Tentunya penghasilannya lumayan banget, guys. Wow, aku jadi tertarik juga, Chef. Tentunya teman-teman yang lain juga tertarik dan penasaran kan? Maka itu Sekolah Kita Gloria mengundang narasumber yaitu Angelina Jocelyn
yang dapat memberikan penjelasan seputar desain. Yuk kita sambut Kak Angelina. Halo semuanya. Halo Angel. Apa kabar nih Kak? Baik. Wah, baik-baik saja ya. Nah, kita semua pada penasaran banget loh sama Kak Angelina. Boleh dong Kak, kita tanya-tanya. Boleh banget. Berkaitan dengan desain grafis nih Kak. Bocorannya nih Kak Angelina punya bakat desain grafis. Apakah Angel menyadari bahwa Kak Angel memiliki bakat? Kira-kira apa saja bakat Kak Angel? Oke, jadi kalau misalnya tentang ini, jujur aku bukan tipe orang yang kayak secara sadar aku tuh ngerasa aku tuh punya bakat yang menonjol gitu. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir, lama-lama aku tuh sadar kalau misalnya sebenarnya kita tuh juga perlu kayak self conscious dan juga sadar kalau misalnya kita tuh punya quality lebih. Nah, kalau misalnya untuk ditanyain kayak punya bakat apa, aku bakal jawab aku punya kemampuan lebih di bidang art and design, dan juga aku juga kebetulan keluarga aku itu kayak kerja di bidang musik gitu. Jadi aku secara nggak langsung juga belajar tentang musik dan aku bisa main beberapa alat musik gitu. Wah, ternyata banyak juga ya bakatnya Kak Angel. Berarti Kak Angel ini termasuk orang yang multi talenta ya. Nah, tadi kan kakak ada sebut desain grafis ya. Kita mau bahas lebih dalam Kak tentang desain grafis ini. Bagaimana sih cara Kak Angel mengetahui bakat desain grafis? Dan sudah berapa lama kakak menjadi desainer? Oke, kayaknya kalau misalnya gimana cara untuk mengetahui bakat desain dan untuk mengetahui desain kita, kayaknya itu semua base dari experience kita, jadi kayak dari pengalaman. Nah, dari aku kecil aku tuh punya minat di yang namanya seni. Jadi dengan kita misalnya kita sadar nih, kita lihat gambar dan kita juga bisa kayak ngelihat gambar itu tuh nggak cuman ngelihat gambar biasa, tapi kita juga bisa mikirin apa sih kira-kira yang berusaha disampaikan dari gambar itu, dari poster ini, dan pasti kalian tahu sih, bakal sadar kalau misalnya, oh ini tuh interest aku, dan dari itu kita bisa mulai develop kayak misal kira-kira kita itu cuman suka aja atau kita juga mau melakukan hal yang serupa gitu. Nah, terus kayak dulu aku juga jual stiker dan lain-lain. Jadi aku udah istilahnya menjadi desainer sejak aku sebelum SMP sih. Jadi aku dulu jualan stiker dan aku desain-desain sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara taunya, pasti dari experience gitu sih. Ternyata juga cukup lama ya Kak Angel jadi desainer. Sebelum jadi desainer kan tentunya ada perjuangan di balik layar gitu ya. Mungkin pas kakak udah tahu bakat desain grafisnya kakak, baru tuh Kak Angel mendalami bakat tersebut. Nah, bagaimana sih Kak caranya Kak Angel untuk memperdalam bakat desain grafis? Apakah harus mengikuti step-step tertentu atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi kalau misalnya yang tentang ini, aku punya kayak 3 tips buat kalian. Jadi yang pertama itu explore. Nah, desain ini tuh nggak cuma tentang gambar aja. Jadi desain ini memang kayak mungkin beberapa orang mikir kayak desain tuh cuma gambar-gambar. Tapi sebenarnya desain tuh lebih dari itu. Nah, kalau misalnya desain itu kan pasti punya sebuah visual yang bisa kita lihat kan, yang ada gambar yang bisa kita lihat. Nah, itu bakal biasa aja nih. Tapi kalau misalnya kita kasih value ke gambar itu bakal jadi istilahnya great design gitu. Nah, caranya dengan explore apa yang menjadi tren nih. Nah, tadi kayak sempat disinggung sama MC. Jadi sekarang kan kita udah zamannya komputer dan dunia tuh semakin maju kan ya. Dan kita tuh juga harus ngikutin teknologi. Nah, kadang ada orang yang kayak ngerasa dirinya udah cukup, udah berpuas diri, dan dia nggak cari tahu nih, apa sih yang diperlukan dunia, dan desain itu juga bisa menyelesaikan permasalahan di dunia juga nih. Nah, waktu explore, jangan lupa juga tujuan kalian tuh apa. Ketika message dari kalian ditangkap dari audience,
berarti kalian berhasil mendesain sesuatu dengan value yang lebih. Nah, terus di Explore ini juga ada yang namanya finding your own art style. Jadi di sebuah desain kita tuh pasti punya satu ciri khas yang sangat menonjol dan namanya tuh art style. Jadi itu kayak gaya kalian desain gitu. Jadi nanti outputnya pasti pada ujungnya kalian tuh bakal punya satu art style yang kalian bisa pakai secara konsisten. Nah, ini lanjut juga ke yang kedua. Tips kedua dari aku tuh practice. Nah, practice itu dalam konteks belajar. Nah, kadang orang cuma practice dan latihan, tapi cuma ngelakuin hal yang sama, nggak mau mengembangkan. Jadi juga penting buat kayak kita latihan, tapi juga kita, misal kita ngelihat seseorang yang lebih jago, tapi kan kadang kita kayak insecure ya, jadi kita kayak langsung menciut dan kayak nggak pengen improve dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita latihan, kita nggak cuman harus apa ya, kayak cuman latihan aja, tapi kita juga harus justru kita tuh belajar dari orang yang lebih jago. Terus yang terakhir, konsistensi is key. Jadi kita juga penting buat konsisten dan harus tekun, dan kalau misalnya kita burn out pun, mungkin ada teman-teman yang belum tahu burn out tuh kayak kalian udah di titik udah nggak bisa mikir lagi, kayak benar-benar capek dan sampai ide itu nggak keluar. Ini sangat wajar buat teman-teman yang mungkin apa ya, kayaknya di semua bidang kita pasti pernah ya. Jadi bisa kasih waktu buat kita sendiri, kayak istirahat bentar, tapi kasih limitasi. Jadi kita nggak terlalu males-malesan gitu. Oh, gitu ya, Kak. Cara Kakak memperdalam bakat-bakat Kakak. Mungkin teman-teman di rumah bisa dicoba ini. Siapa tahu kalian juga ada bakat desain grafis. Terus Kak, aku mau tanya lagi. Gimana sih cara Kak Angel agar dapat giat mendalami bakat desain grafis? Dan cara agar tidak lose interest dalam berdesain itu gimana sih Kak? Oke, jadi kalau misalnya inspiration kayaknya kita semua sama ya, kita sama-sama lihat di Google dan Pinterest. Mungkin MC-nya sama-sama lihat Pinterest nggak nih? Ya. Iya, nah jadi di Pinterest itu, buat yang belum tahu, Pinterest ini tuh mirip kayak Google, tapi di sini tuh lebih banyak kayak tentang persenian. Jadi ada archive dari kayak fotografer atau orang-orang yang mungkin desain juga. Dan penting buat kalian, kalau misalnya kalian lihat di Pinterest, jangan dijiplak ya, tapi itu jadi inspirasi aja. Terus habis itu, aku juga sering sightseeing, jadi kebetulan keluargaku suka traveling, dan kadang kalau misalnya di jalan kita lewat bisa lihat nih ada billboard, ada iklan-iklan di jalan, itu tuh juga bisa jadi inspirasi buat kita. Karena kayak billboard dipasang tuh pasti punya nilai tertentu yang disampaikan ke audiensnya supaya kita tuh bisa kira-kira dapat, dan mereka juga bisa mencapai tujuan mereka dengan memasang itu. Nah, terus jangan lupa juga yang tadi kayak aku udah sebutin, aku suka latihan. Jadi kayak kadang mungkin gini, mungkin teman-teman sering nih ada yang kayak gambar-gambar tapi nggak diselesain, dan menurut aku itu juga bagian dari latihan. Jadi meskipun kita belajar terus-terusan, kayak kita gambar-gambar dikit-dikit atau desain-desain dikit-dikit itu nggak apa-apa. Tapi jangan kayak gitu terus ya guys. Terus abis itu aku juga terakhir-terakhir ini mulai adjust sleeping schedule. Jadi itu cukup mempengaruhi ya. Jadi kadang kita kalau misalnya udah terlalu capek, kita bakal nggak bisa mikir dengan baik gitu. Kalau misalnya kita tidur dengan cukup dan lain, itu bakal sangat membantu kita buat cari inspirasi gitu. Benar-benar Kak. Itu tips dari Kak Angel bisa dicoba juga biar nggak lose interest dalam bakat kita, apalagi dalam hal desain. Nah, kalau tadi kita udah bahas cara agar tidak lose interest, sekarang apa sih yang dilakukan Kak Angel agar dapat memiliki ide atau inspirasi? Soalnya kadang ide tuh susah banget datangnya ya. Kalau kakak sendiri gimana nih Kak? Kayak yang tadi aku sebutin, ya itu ngeliat-ngeliat, terus abis itu mungkin ini ya, aku mau tambahin satu lagi. Nah, kadang kalian bisa juga punya community. Jadi misal kalian punya teman-teman yang mungkin sefrekuensi sama kalian di bidang desain. Nah, itu tuh kalian bisa jadiin support system kalian. Nah, kadang
ada orang yang kayak ngelihat orang lain kayak insecure, dan yang tadi aku juga sebutin kan, kayak kita juga harus praktis dan belajar dari orang lain. Nah, jangan malu guys buat tanya, dan kalau misalnya kalian malu tanya pun juga di YouTube juga punya banyak resource. Kalian mau cari apa aja pasti mostly nemu. Mungkin kalau misalnya kalian mau cari tutorial apa dan nggak nemu, mungkin kalian bisa DM aku juga, nanti aku coba bantu buat cariin itunya. Wah, ternyata gitu ya teman-teman, cara supaya ide tuh bisa datang gitu ya. Ngomong-ngomong, Kak Angel udah ngelakuin banyak project selama kakak jadi desainer. Nah, boleh kan Kak sharing sedikit? Menurut Kak Angel, project apa yang paling berkesan bagi kakak dan cita di balik karya tersebut? Oke, mungkin aku mau izin share screen ya. Ya, ya boleh. Oke, jadi ini tuh project yang paling terakhir yang aku bikin. Mungkin buat kalian ada beberapa yang mikir ini biasa aja, tapi jujur ini tuh salah satu project yang jujur sangat berat buat aku, karena kayak jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, nah aku ini lagi kuliah di UMN di Tangerang, dan aku lagi di semester 4. Nah, aku ini jurusan di kafe, kalau yang belum tahu. Nah, jadi ada matkul namanya Visual Communication Design, dan aku sekarang ada di level 3, dan kita tuh disuruh buat kampanye sosial. Nah, kita boleh pilih kayak kayak kita mau menyelesaikan masalah apa dan harus dari Sustainable Development Goals. Nah, ini aku sekalian sharing ya, nggak apa-apa ya. Yang apa? Nah, jadi ini sekalian buat kalian, mungkin supaya kalian punya gambaran di DKV itu kuliahnya apa aja. Nah, jadi ini aku disuruh buat pitch deck, dan ini aku bikin overview, dan kebetulan aku lagi nawanin yang namanya World Hunger. Jadi di SDG nomor 2 itu tuh ada namanya Zero Hunger. Jadi goals dari SDG ini untuk menyelesaikan masalah kelaparan di dunia. Dan aku interested banget karena jujur kayak ini tuh masalah yang sangat gede tapi nggak terlalu sering dibahas gitu. Nah, aku kayak ambil lingkup Jakarta dan Surabaya, dan ini permasalahannya. Jadi kalau misalnya di kafe itu mungkin beberapa dari kalian cuma mikir, oh cuma gambar-gambar aja. Padahal gambar secara kayak tradisional itu tuh sangat jarang di DKV. Jadi kita cuma semester A1 aja buat belajar gambar tradisional. Tapi habis itu kita full digital. Nah, terus ini mungkin aku cepat aja ya. Jadi aku ambil kayak temanya tadi, dan aku ambil ini. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Garda Pangan itu kayak sebuah lembaga kayak buat nyalurin makanan gitu, supaya nggak ada food waste. Nah, jadi aku nanganin SDG ini dengan food waste, dengan kayak end food waste gitu loh, jadi mengurangi food waste. Jadi ini visi misinya, terus kayak kita juga harus research nih. Jadi apa aja sih kayak kampanye yang pernah dilakukan sebelumnya, supaya kita bisa tahu nih kayak referensinya gimana sih, dan kira-kira apa yang bisa kita evaluasi dari kayak kampanye sebelumnya. Nah, terus ini strateginya ada juga, dan ini kampanyenya. Nah, ini tuh kayak gini guys. Nah, jadi juga ada ini namanya, ini yang bikin aku sempat stres sampai aku tuh bener-bener dari aku kayak biasa aja sampai bener-bener gak bisa ngerjain, kayak nangis gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah nih stres banget sampai gak bisa mikir gitu. Nah, di sini juga perlu ada namanya ide, terus kayak konsep, word, ini logo. Terus nih ini ada beberapa, jadi kita harus bikin social media feed, dan itu tuh harus selesai gitu. Terus ini contohnya, dan mungkin kalau misalnya kalian mau coba, boleh coba prototype. Ini aku ada website yang aku kembangin buat kampanye ini, boleh di-scan atau bentar, coba aku cariin linknya. Aku taruh di kolom chat. Ini bisa dibuka di HP, bisa dibuka di laptop juga. Oke. Kayak gini nih. Jadi mungkin aku bantu share screen juga kali ya buat websitenya, supaya teman-teman bisa ada gambar. Bentar.
Oke, apa udah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, jadi ini tuh websitenya. Website yang aku buat tuh masih super simple dan teman-teman aku punya website yang benar-benar bagus-bagus gitu. Jadi kadang benar-benar itu sih lumayan pressure buat, pasti teman-teman juga pernah ya kayak ngeliat, kok bisa ya dia lebih bagus dan lain-lain. Tapi jangan khawatir guys, kita sama-sama punya kelebihan sama kekurangan. Jadi yang bisa kita lakuin tuh improve. Nah, jadi ini websitenya kayak gini. Jadi kita harus benar-benar bikin kayak company gitu. Jadi kayak campaign yang benar-benar punya platform dan kita harus bikin semua kayak medianya gitu. Jadi ini contohnya. Teman-teman boleh coba pencet-pencet juga sih. Jadi ada beberapa yang belum aku operasiin. Jadi ini belum final, cuman ya kurang lebih kayak gini. Jadi buat kayak yang ini, webinarnya juga sebenarnya nggak ada, tapi kita harus pura-pura kayak kita manage jadwalnya buat postnya. Jadi di DKV itu benar-benar kita belajar buat bikin sesuatu yang nanti bisa kita implementasiin. Jadi desain grafis itu biasanya nanti kalian bisa jadi freelance designer. Terus kalau misalnya di jurusan aku juga bisa apa ya, melipir ke bidang advertisement dan lain-lain gitu. Kayak gini nih. Oke, mungkin itu aja dari yang ini. Keren Kak. Kira-kira berapa lama Kak buat membuat itu? Oke, jadi kebetulan yang ini, karena aku tadi sebutin sebagai yang paling berkesan, ini tuh aku bikin selama kurang lebih 1 tahun, karena ini sebelumnya sebenarnya belum final ya, jadi aku kayak ada beberapa aset yang belum aku bisa tunjukin, nanti mungkin aku bakal update di art account aku. Nah, ini tuh projectnya, research-nya dilakuin selama 6 bulan dan desainnya 6 bulan. Dan bulan ini bakal jadi bulan terakhir buat aku ngedesain ini, dan ini tuh kayak kenapa bisa lama banget, karena kita juga harus research ke lapangan. Apa ini tuh benar-benar terjadi di Surabaya, apa ini benar-benar terjadi di jalanan, kayak gitu. Keren Kak. Kalau kita masih sudah bingung banget deh Kak. Wow, karya Kak Angel ini bagus-bagus banget ya, Kak. Gak heran Kakak jadi desainer nih. Dalam mengerjain suatu proyek, pasti kan ada hambatan ya, Kak. Kayak proyek Kakak tadi. Mungkin ada hambatan yang Kakak lalui selama mengerjakan proyek tersebut. Nah, mau tanya nih, Kak, apa hambatan yang sering Kak Angel alami dan bagaimana Tuhan Yesus membantu Kakak dalam menjalaninya? Oke, jadi aku waktu bikin desain ini benar-benar jujur stres banget karena ngelihat orang karya-karya orang tuh kayak bagus-bagus, kok kita kayak progresnya lebih lama. Terus ada juga perasaan kayak udah benar-benar nggak ada ide gitu. Nah, kadang kayak misalnya kita udah terlalu mepet deadline dan kayak kita tuh jadi ke pressure banget. Nah, ini tuh sangat normal ya, dan sebenarnya nggak perlu kalian kayak terlalu khawatir dan lain, karena pasti ada faktor yang kayak bikin kita capek, dan your feelings are valid gitu. Nah, ini juga bisa dari diri kita sendiri. Kadang kita mungkin yang manage waktunya kurang baik, jadi kadang kita ngerasa apa-apa keteteran gini. Tapi ingat juga, aku tuh punya life motto yang mungkin kalian tahu dari lagunya Tyler, the Creator, judulnya See You Again. Sorry, After the Storm. Nah, ini tuh lagunya ada liriknya, nothing good ever comes easy. Nah, aku tuh percaya kalau misalnya kita punya kesulitan di kehidupan kita, tentu sebenarnya nggak bermaksud buat kayak destroy kita, tapi kita tuh di-challenge dengan sesuatu yang pasti sesuai juga dengan kapasitas kita. Bahkan kayak kalau misalnya, bayangin kalau misalnya kalian pasti punya permasalahan yang udah kalian pernah lewati. Nah, mungkin waktu di saat itu kalian lihat kayak, ini udah nggak mungkin bisa sih, ini aku pasti udah mati lah semua, itu istilahnya. Tapi waktu itu kan kalian belum bisa lihat plans-nya Tuhan tuh ke depan apa. Dan kalau misalnya kalian lihat balik, kalian pasti bingung nggak sih? Kalian bisa sampai standby sampai hari ini. Bahkan mungkin MC-nya juga pernah ya ngalamin gak mungkin bisa, ini udah gak mungkin kesampaian. Tapi sampai hari ini kalian juga survive kan, dan aku percaya benar. Dan aku percaya banget kita semua itu pasti ditolong Tuhan. Jadi kalau misalnya punya permasalahan kayak gini, berusaha buat kayak
apa ya, yakin ke depannya Tuhan tuh pasti prepare yang terbaik buat kita. Jadi jangan lupa berdoa juga. Kita juga kalau misalnya kita usaha, hasilnya juga nggak mungkin mengkhianati gitu kan. Terus kita juga harus punya motivasi dan nggak boleh putus asa sama diri kita sendiri. Kalau misalnya, jadi ini lumayan apa ya, kayak jadi aku flashback. Dulu aku tuh nggak bisa, aku pernah dapat satu klien yang kayak aku nggak pernah dapat tes ini. Jadi waktu itu aku disuruh ilustrasi gambar dia sama teman-temannya, dan aku tuh jujur waktu itu belum pernah terima gambar digital. Tapi akhirnya aku kayak benar-benar berusaha, kayak selama 3 hari aku belajar, dan jujur itu super stressful, tapi akhirnya aku tanya ke orangnya apa dia mau lanjutin desainnya atau enggak, terus ternyata dia mau. Dan kayak aku dari situ belajar kalau misalnya sebenarnya kita tuh ada beda nih, kayak pasrah sama berserah. Nah, kalau pasrah itu berarti kita nggak ngapa-ngapain, kita nunggu kayak miracle Tuhan. Tapi kayak itu kan nggak selalu terjadi ya. Dan kalau misalnya berserah, kita tuh juga ngelakuin sesuatu. Dan kita juga at the same time, kita juga percaya sama Tuhan gitu. Jadi kayak ada bedanya gitu. Jadi menurut aku itu yang bisa dilakuin. Dan kalau misalnya kalian ngalamin kayak permasalahan gitu. Kelihatannya rintangan yang kakak alami susah banget tuh. Pasti nggak mudah kan ya kak? Tapi dari rintangan-rintangan tersebut pasti ada dong yang bisa dipelajari agar dapat lebih maksimal dalam berdesain. Nah, apa sih yang kakak pelajari dari desain dan bagaimana Tuhan Yesus berperan dalam karir kakak? Oke, yang aku pelajarin dari desain itu sebenarnya semuanya tentang belajar ya. Jadi kayak nggak ada nih orang yang benar-benar setelah terlahir dia nggak belajar sama sekali, kayak langsung bisa desain. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan itu namanya apa ya, kayak keberuntungan ya. Mungkin kita ada orang-orang yang privilege, lebih apa ya, lebih pandai untuk mendesain, ada kayak apa ya, desain sense yang kita punya itu lebih dari orang lain. Tapi sebenarnya itu semua tentang belajar sih. Nah, jadi kayak misal di desain yang penting buat dipelajari itu kadang kita juga harus mikirin komposisi. Nah, jadi komposisi dalam suatu desain, ya mungkin nanti kita juga bakal bahas di lomba ya nanti. Nah, jadi kayak bakal ada beberapa faktor yang kita harus perhatiin. Nah, terus kalau misalnya yang aku pelajarin dari sini, yang kayak tadi aku sebutin, kayak apa ya, Tuhan tuh nggak pernah terlambat buat bantu kita, dan dia juga pasti mantengin kita 24/7, dan aku yakin kayak plannya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Jadi yakin aja sama diri sendiri, dan apa ya, kayak tetap praktis terus. Oh iya kak, kami dengar-dengar kakak ini dari alumni Gloria ya. Iya benar. Kira-kira SMP kakak juga suka mendesain nggak? Iya, aku suka desain, dan mungkin di sini ada Miss Alice kayak ya. Dulu aku suka banget pelajaran kayak desain art di sekolah. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang desain tapi juga tentang art, itu aku suka banget. Dan karena kayak di sekolah kita juga bisa explore kan, kayak apalagi sama teman-teman. Kan sekarang kita kayak online pasti nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau misalnya mungkin ini SMP udah offline ya? Sudah. Oh, udah ya. Jadi ya kalau misalnya udah sama teman di kelas itu pasti lebih kerasa sih, kayak kita bisa melihat teman lain dan kita juga bisa minta opini mereka gitu. Jadi kayak kayak aku dari dulu memang suka art, dan kalau misalnya belajar desain aku baru terakhir-terakhir gitu karena aku jualan itu kan yang tadi aku sebut gitu. Oh iya kak, sejak kapan sih kakak ini sudah suka desain? Aku suka desain, kalau misalnya desain ya bukan art aja. Kayak desain aku paling enjoy itu waktu di SMA. Em, jadi kayak kalian kalau misalnya sekalian sekarang belum nemu apa ya interest kalian, jangan khawatir karena kayak kalian pasti punya waktu panjang buat explore itu. Jadi aku di SMA lagi interestnya sama yang namanya desain, karena aku kayak sadar kalau misalnya di desain itu sebenarnya nggak cuman gambar-gambar aja, tapi juga kita bisa nyembunyiin sesuatu kayak apa ya, pesan visual kayak gitu. Jadi menurut aku super menarik, dan aku sebenarnya juga ada ketertarikan di kayak bagian video editing.
aku ada project video waktu di kuliah dan aku sadar aku kayak suka banget gitu. Jadi di apa ya, kalau misalnya di jurusan aku kan DKV, desain komunikasi visual. Jadi sebenarnya desain tuh nggak cuman desain yang kayak gambar yang nggak bisa gerak gitu, tapi juga bisa moving images gitu, kayak contohnya video, motion graphic dan lain-lain gitu. Kalau kakak ngapain aja di SMA? Jadi kayak artnya disuruh apa gitu? Kalau di SMA di sekolah ya ini berarti. Kalau di sekolah aku dulu disuruhnya sama sih kayak prakarya gitu. Tapi sempat ada aku kayak iseng-iseng ikut kayak kompetisi dan aku kebetulan kayak desain kayak poster, terus ada kayak beberapa aset-aset yang ditampilin gitu. Nah, itu tuh mungkin jadi salah satu titik kayak pembelajaran aku kalau misalnya aku tuh kayak baru sadar nih kayak aku ini benar-benar into desain ya di SMA itu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dari segi sekolah kita pasti belajarnya tentang prakarya, tapi jangan anggap ini itu nggak penting ya, karena menurut aku ini penting banget. Kalau misalnya kita ngelihat kita dalam bikin apapun pasti kan kita kayak perlu mikirin nih ini apa cocok atau enggak. Kalau misalnya kalian misal ngelihat kayak bentuk kacamata gini aja ya, ini kan kayak mungkin kalian mikir kayak ini cuma kacamata aja, tapi sebenarnya buat mikirin kayak desainnya dan lain tuh pasti semua diperhitungkan. Kayak bahkan kayak misal poster yang atau VBG yang di belakangnya MC itu tuh juga perlu mikirin komposisinya kan. Kalau misalnya berdiri apa tulisannya ketutup atau masih bisa dibaca atau warnanya bikin mata pedih atau apa-apa itu kayak sebenarnya itu juga bisa dipelajarin di desain gitu kan. Dan itu aku pelajarin waktu di SMA. Prestasi yang sudah dicapai Kak Angel? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang kayak apa ya, yang mungkin kalian mikir kayak ini cicinya juara-juara ini, padahal aku sebenarnya nggak terlalu apa ya, kayak aku jarang ikut lomba desain gitu. Dan sebenarnya menurut aku prestasi itu nggak cuman perlu pengakuan dari orang lain, tapi juga kadang kayak apa ya, aku ngerasa misal kita di sekolah kita belajar sesuatu itu udah kayak menurut aku termasuk dari bagian prestasi gitu. Nah, kalau misalnya di bidang desain mungkin aku bakal bilang aku kayak prestasinya itu bisa apa ya? Ini mungkin beberapa dari kalian bakal anggap aneh, tapi menurut aku kita bisa lolos di sebuah kelas itu udah kayak sebuah prestasi gitu. Jadi karena aku jujur apa ya, kuliah desain itu lumayan berat karena banyak lingkungan di sekitar yang mungkin bikin bikin kita kayak semakin insecure, semakin ini, dan kalau misalnya kita udah bisa ngelewatin itu, menurut aku itu udah salah satu prestasi yang oke banget, dan project-project yang kita buat kan juga termasuk portfolio kita. Jadi itu sih kalau misalnya di bidang desainnya. Oh, coba di-sharing dong Kak pengalamannya. Ini pengalaman yang apa nih? Kayak misal di bidang kayak desain atau kayak mungkin pengalaman lain juga. Mungkin pengalaman mendesain di sekolah Kak, gimana rasanya? Ya sih, jadi kalau misalnya pengalaman desain di sekolah, aku tuh dulu waktu semester 1-2 itu kan gambarnya manual. Nah, aku nggak pernah gambar ya manual, kayak bukan tipe orang yang suka gambar-gambar. Ya, kalian pasti tahu ya, kayak gambar pakai pensil dan lain. Nah, itu kayak cukup sulit sih buat aku, tapi jujur setelah nonton-nonton di YouTube itu kayak jadi kita kayak ngerti gitu. Karena sejujurnya di kuliah itu nanti kalian juga perlu belajar secara individu juga. Jadi nggak semua ilmu itu dipaparkan di perkuliahan. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah dengar kalau misalnya di kuliah itu sebenarnya kita tuh kayak lebih dites secara akademis. Jadi kayak maksudnya kayak dari kurikulum gitu tuh dicari tahu nih kayak apa kamu bisa kayak step-stepnya untuk menjadi desainer gitu. Jadi kalau misalnya dulu aku pernah disuruh buat ilustrasi juga. Jadi kita tugasnya itu disuruh bikin kayak 9 gambaran. Nah, 9 gambaran ini tuh satu temanya. Jadi temanya tuh misal profesi. Nah, kita harus pilih satu profesi dan harus bikin di 9 artikel. Nah, itu tuh kayak contoh yang mungkin kayak
salah satu project yang cukup berkesan juga dibandingin tadi ya, karena yang tadi itu benar-benar udah maksimal, sangat apa ya, kayak panjang banget kan. Jadi mungkin itu pengalamannya. Terus aku juga pernah ikut organisasi di kayak sekolah, di OSIS. Dulu aku juga pernah jadi itu kayak divisi, aku jadi koordinator divisi kayak dekor dan lain gitu. Nah, aku juga desain buku los, terus ada mungkin kalian tahu Keplek. Nah, Keplek, terus kayak banner, terus dekor di sekolah aku juga desain-desain, dan juga jujur kayak sebenarnya seru sih karena aku tahu kayak nanti hard work-nya bakal paid off, sama kayak mungkin teman-teman yang ngeliat, terus kayak ada orang-orang yang komen kayak ih bagus gini-gini. Nah itu tuh jadi apa ya, kayak pengalaman yang nggak bakal bisa kita lupain sebagai desainer apalagi gitu. Nah, bagaimana nih Kak persetujuannya orang tuanya Kakak dalam hal mendesain? Sebenarnya mamaku tuh bukan tipe orang yang kayak terlalu into sama seni ya. Jadi mamaku tuh dulu juga kayak skeptis sama desain. Kayak papaku juga nggak terlalu suka sama desain, tapi mereka lumayan aware gitu untungnya. Jadi kayak kalau misalnya aku punya ketertarikan lebih di bagian desain sama art, nah jadi akhirnya mereka support aku. Nah awalnya aku tuh diarahin buat kayak kuliah yang lain aja gitu. Jadi aku awalnya disuruh perhotelan karena aku juga punya interest di bidang masak gitu kan. Cuman mamaku ngerasa itu tuh kayak suatu hal yang bisa kita pelajari sendiri. Tapi menurut jujur aku kayak disagree sama ini karena aku yakin semua jurusan tuh punya apa ya, kayak punya kelebihannya masing-masing, dan dia pasti ngajarin sesuatu yang nggak cuman bisa kita belajarin sendiri di rumah. Jadi kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir kayak ini tuh nggak berguna, ini tuh nggak berguna. Padahal aku ngerasa dulu aku juga kayak kalian, tapi aku ngerasa itu tuh nggak kayak gitu. Jadi semua jurusan pasti punya apa ya, kalau misalnya kita jalanin di sekolah Gloria dan di sekolah lain misal, itu nggak bakal sama kan. Dua-duanya pasti baik, tapi kayak nggak bakal sama experience-nya. Jadi akhirnya aku berusaha convince sama papaku supaya kayak udah percaya aja di desain, aku pasti senang juga dan lain gitu. Nah, mamaku tuh sempat bilang kayak kamu mau kerja apa? Mungkin ada beberapa dari teman yang juga experience hal ini, tapi sebenarnya sekarang desainer tuh diperluin di mana-mana loh. Jadi desain grafis itu tuh kalian bisa ngelihat buku, ngelihat packaging, semua itu yang bikin desainer. Dan bahkan produk di sekitar kita kayak baju itu kan juga termasuk desainer kan yang buat. Jadi menurut aku desain itu juga prospek kok buat sekarang, dan apalagi teknologi semakin maju dan desainer sekarang juga bisa develop kayak karya mereka di secara digital gitu. Kadang kalian mungkin tahu kayak museum-museum yang sekarang kayak pakai, kalian kan tahu nggak sih kayak LCD yang di kelas kalian. Nah itu kan sekarang banyak yang pakai kayak gitu kan, dan itu tuh sebenarnya sebuah inovasi gitu. Jadi ya itu cara, balik lagi cara dari kalian buat convince orang tua kalian, dan kalian juga harus yakinin, dan kalian juga harus apa ya, percaya dengan pilihan kalian. Jangan karena diomongin langsung kayak ih iya ya, kayak ya penting sih buat dengerin opini orang, tapi juga penting buat kita buat apa ya, pastiin nih sama diri sendiri kita apa itu tuh memang sesuatu yang cocok buat kita, atau kira-kira kita bisa nggak sih kayak konsisten sampai akhir. Nah kayak gitu sih. Jadi penting buat convince orang tua, tapi juga penting buat mikirin baik-baik dan matang-matang gitu. Wah, banyak ya yang Kakak dapat pelajari dari desain grafis. Tentunya Kak Angel juga punya dong goals-goals Kakak dalam desain untuk meningkatkan bakat Kak Angel. Di-spill dong Kak, apa sih goals yang ingin dicapai oleh Kak Angel di masa depan? Oke, jadi kalau goals, aku pastinya pengen bisa berkembang buat jadi orang yang maksudnya lebih apa ya, aku sekarang ini belum punya art style yang benar-benar stick sama aku. Jadi aku sebenarnya selama ini desain juga lagi eksplorasi dan berusaha cari tahu nih apa yang kira-kira gaya desainku tuh gimana sih gitu. Terus sebenarnya aku juga punya visi pengen bisa ngembangin portfolio account aku supaya aku tuh bisa jadi apa ya, punya kayak istilah company. Dan yang terakhir aku punya mimpi dari aku
sejak aku SD, aku pengen buka kafe sama kayak museum gitu. Jadi kayak digabung jadi satu. Jadi kayak orang ke sana bisa lihat-lihat art, tapi juga bisa duduk-duduk gitu. Karena aku jujur suka banget di kafe dan kayak ngeliatin tempat-tempat lucu gitu. Jadi itu sih visi aku sama kayak goals aku ke depannya. Wah, ternyata Kak Angel ini udah planning dari jauh-jauh hari ya. Apa yang ingin Kakak Angel capai? Bagus banget sih Kak. Jadi bisa lebih fokus untuk mewujudkan goals Kakak. Nah, pasti selama webinar ini ada yang ingin ditanya dong. Nah, kalau begitu kita akan mengambil break 15 menit. Ingin tanya pertanyaan yang bisa ditulis di link Slido. Kirim di chat ya. Lanjutkan pertanyaan di script. Pada hari ini, nah teman-teman, jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian dapat mengisi link Slido yang terdapat di chat box. Lalu kita akan ada break 15 menit terlebih dahulu. Tetap stay di Zoom, boleh off cam, tetapi setelah break, tolong dinyalakan kembali kameranya. Terima kasih.
waktu break. Halo teman-teman, waktu break sudah selesai nih. Boleh dinyalakan kembali kameranya yuk. Ya, halo teman-teman, kita balik lagi. Jangan lupa memasang virtual background yang dikirim di chat ya. Dan tebak saya kita mau ngapain? Wah, kita mau ngapain nih guys? Sekarang kita mau Q&A. Pastikan teman-teman sudah mengisi link slide-nya ya. Guys, ini udah ada berapa pertanyaan yang muncul? Aku bacain ya. Kalau misalnya mau serius ke bidang desain komunikasi visual atau desain-desain, jurusan SMA yang baik untuk dipilih apa, Jen? Oke, jadi kalau misalnya buat yang ini, menurut aku nggak ngaruh sih ya, kita mau ambil jurusan IPA atau IPS. Jadi aku punya teman IPA, dia sekarang jadi desainer juga dan benar-benar bagus banget karya-karyanya. Dan aku sendiri sekarang dulu aku IPS, jadi menurut aku nggak terlalu ngaruh sih ya buat mau ambil IPA atau IPS gitu. Semuanya tergantung sama diri kita sendiri. Selanjutnya, kerjaan yang cocok bagi orang yang pintar desain atau pintar digital drawing apa aja ya, Kak? Oke, jadi kalau buat yang ini menurut aku yang cocok itu pasti freelance designer ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sambil kuliah atau sambil sekolah kayak aku, itu banyak platform kayak contohnya Fiverr dan lain, itu tuh bisa buat kalian jual desain kalian. Nah, dan itu tuh lumayan banget loh, teman-teman. Jadi teman aku di kuliah ada yang jadi desainer dan dia marketplace-nya malah karena di platform yang internasional kayak Fiverr itu tuh bisa dapat puluhan juta satu bulan. Jadi bisa dapat uang jajan sendiri dan bahkan dia udah mulai jalan dari lama gitu. Jadi kalau misalnya di sana itu sistemnya kalian bisa jual desain kalian atau kalian bisa ambil custom job. Jadi kadang ada beberapa yang kayak misal kalian tulis nih kayak offering digital illustration dan lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak gitu, kalian juga penting supaya kalau misalnya itu karya original kalian, jadi kalian udah nggak bisa ngambil aset-aset digital yang kalian nggak tahu nih mungkin ini punya siapa gitu. Misal kalian nemu nih gambar bunga di Pinterest, terus kalian suka, kalian mau masukin ke desain kalian. Nah, itu tuh belum tentu bisa dijual karena kan kita nggak tahu itu karyanya orang lain atau orang lain juga mengizinkan karya itu dijual dan lain-lain gitu. Terus juga bisa jadi illustrator nih. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bisa gambar dan lain. Nah, menurut aku sekarang illustrator juga super booming ya, apalagi kalau misalnya kalian graduation, bisa mungkin kalian lihat kayak ada figura, ada fotonya orang yang kayak digambar secara manual, ada juga yang secara digital, dan itu laku banget gitu. Terus next juga ada branding agency, jadi sekarang juga lagi musim namanya kayak apa ya, creative agency gitu. Nah, creative agency ini tuh menawarkan beberapa jasa yang nanti buat branding nih. Jadi contohnya kayak ada yang bagian social media intern yang juga bisa diambil sama desainer. Terus abis itu kan biasanya mereka bisa buat aset-aset yang ditaruh di social media. Terus IG feed dan lain-lain. Nah, menurut aku tuh cocok. Jadi kalau misalnya kalian bingung kerjaan apa, menurut aku freelance designer tuh yang paling oke sih karena nggak perlu modal apa-apa gitu. Ustaz, apa yang membuat Kak Angel yakin untuk membuat bidang desain sebagai mata pencaharian? Kalau misalnya aku sih karena aku ngelihat potensi kayak kita sekarang di apa ya dunia yang teknologinya super pesat. Nah aku ngerasa kayak desain itu sebenarnya nggak cuman bidangnya kayak cuman seni aja, tapi kita juga bisa nerapin di banyak hal. Misal kayak tadi aku punya visi, aku pengen buat kafe dan lain, dan menurut aku seni itu malah bisa, desain itu malah bisa jadi satu titik jual di kafe itu. Nah, mungkin kalian pernah tahu apa ya, Moja Museum dan lain. Itu kan juga semuanya base dari seni kan. Dari Instagramnya, kalian lihat itu menarik banget kayak post-postnya. Nah, itu tuh juga dari desain. Jadi aku ngerasa itu tuh bisa jadi suatu yang prospek di kemudian hari dan juga pendapatannya lumayan gitu. Oh gitu ya, Cek. Oh ya, Kak. Kami dengar-dengar kakak ini dari jurusan DKV. Nah, DKV ini kakak ini belajar web design juga, Kak?
Ya, jadi kalau misalnya di DKV itu kan namanya desain komunikasi visual. Nah, di DKV ini belajar desain, belajar ada basic kayak apa ya, gambar-gambar basic kayak yang secara tradisional. Terus kita juga semester 1 belajar melukis. Ada yang namanya nirmana, kalian boleh cari. Mungkin kalian juga ada beberapa karya yang mungkin kalian pernah buat di SMP. Nah, itu tuh juga jadi tugas di kuliah juga nantinya. Terus juga belajar teori pastinya. Jadi kita nggak cuma belajar tentang gambar-gambar atau seni-seni, tapi kita juga belajar yang namanya teori. Nah, teori yang kita pelajarin tuh biasanya teori desain, terus ada juga teori desain grafis, dan itu beda-beda. Terus kita juga belajar macam-macam sih, kayak misal yang lain ada namanya research method. Jadi ada metode untuk research dalam desain yang pastinya beda dengan research-research lainnya. Jadi kayak kita juga belajar kayak caranya supaya kita tuh bisa research secara apa ya, objektif gitu. Kan kadang kita kayak terlalu ngelihat kayak misalnya itu kita ngelihat subjektif. Nah, ini tuh nggak boleh kalau misalnya kalian research di desain, kalian harus benar-benar objektif dan kalian harus bisa menginterpretasikan kayak karya itu tuh mau nyampein hal apa sih. Terus mungkin beberapa dari kalian juga ada yang penasaran kayak aku masuk desain karena nggak bisa ngitung dan lain. Sebenarnya di desain tuh juga ada sih yang namanya ngitung-ngitung, dan kalau misalnya aku kan ada penjurusan dua nih, ada namanya VBD dan ID. Aku ambil VBD, jadi VBD ini tuh Visual Branding Design. Nah, VBD ini aku belajar bikin packaging, terus belajar printing. Nah, tapi kalau ide, buat teman-teman mungkin yang mau apa ya, lebih suka bikin game, bikin kayak animasi, itu bisa masuk ke ide. Jadi di ide ini nanti juga ada coding dan lain-lain yang juga ada hitungannya juga sih. Nah, kalau di packaging aku lebih belajar ke ukuran-ukurannya gitu. Jadi ngitungnya lebih ke arah kayak printing itu habisnya berapa, terus budget, terus kayak ya gitu-gitu sih kurang lebih belajarnya. Nah, Kak, apa pendapat Kakak terkait orang yang membuat karya seni semata-mata untuk pencarian uang jika benar-benar enjoy? Halo, sorry, aku ke DJ. Ya, jadi saya bacakan lagi ya. Apa pendapat Kakak terkait orang yang membuat karya seni semata-mata untuk pencarian uang jika benar-benar enjoy? Jika benar-benar, sorry, Jika benar-benar enjoy. menurut aku nggak ada yang salah sih dalam rules untuk mendesain. Ada orang yang mau benar-benar fully karena untuk mendapat duit, ada juga yang untuk fun aja. Dan menurut aku tuh nggak ada salahnya as long kita enjoy dan apa ya, kayak nggak, kadang ada orang yang kayak maunya untung aja, jadi dia sering apa ya, kayak ngambil aset-aset yang sebenarnya nggak boleh kan diambil secara gratis, tapi ada orang-orang yang ngambil-ngambil. Itu menurut aku itu sih yang nggak benar. Tapi kalau secara motivasi menurut aku selama kita happy kayaknya fine-fine aja sih gitu. Jadi nggak ada aturan yang terlalu gimana. Kalau menurut aku ya, ini opini orang bisa beda-beda gitu. Ya. Kak, dan berikut adalah Kak, cara mulai karir di bidang desain itu bagaimana sih? Menurut aku kalau karir di bidang desain kayaknya yang paling penting kita harus punya portfolio. Jadi kalian harus apa ya, anggapannya kalau misalnya kalian mau mau bangun karir kan nanti kalian pasti melayani orang. Jadi kayak misal kalian jual desain kalian, itu kan juga bagian dari melayani gitu kan. Kayak kita juga jual jasa dan juga jual produk. Nah, itu tuh yang paling penting, kita juga expert gitu ya. Jadi maksudnya bukan expert yang kayak berarti kalian paling baik, cuman kayak ini tuh dalam konteks kayak kalian udah terbiasa dan kalian juga bisa menerima kira-kira orang ini requestnya apa kalian bisa kayak apa ya, istilahnya memenuhi keinginan dia gitu. Nah, itu tuh kan juga penting. Jadi menurut aku ya itu sih gitu. Wah, keren banget ya pertanyaan dari teman-teman. Pada kreatif banget nih pertanyaan. Oke Kak, yang terakhir.
Untuk Kak Angelina bisa memberi ayat Alkitab untuk siswa-siswi SMP Kristen Gloria 1 dan 2. Oke, jadi kebetulan aku aku tuh punya ayat yang apa ya istilahnya kayak benar-benar kayak nampar aku gitu. Jadi dulu aku dapat ayat kayak Ibrani 10 ayat 36, terus isinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, jadi ayat ini tuh bisa kebetulan waktu aku tuh kayak sering ngomel, kayak aku tuh kok nggak nemu-nemu ya art style-nya, kok aku stres terus ya gini-gini. Dan aku sadar apa yang kurang dari aku tuh ketekunan, dan teman-teman aku semua juga habis aku ceritain mereka juga iya sih aku juga kurang tekun, dan aku ngerasa waktu kita tekun kita tuh bisa menghasilkan suatu hal yang lebih, nggak cuman kayak dalam apa ya, kan kita melakukan kehendak Allah itu nggak cuman dalam kayak bidang kita melayani kayak secara rohani, tapi juga dari kehidupan kita sehari-hari kita juga hidup buat Tuhan kan. Dan aku ngerasa kalau misalnya kita tekun dalam suatu hal yang baik, pasti hasilnya juga baik gitu. Bermanfaat banget ya ayat Alkitabnya untuk kami para siswa dan siswi SMP Kristen Gloria 1 dan 2. Thank you Kak sudah mendampingi dan memberikan informasi mengenai desain pada webinar hari ini. Semoga Cek Angelina bisa lebih berkarya dan sukses selalu. God bless you Kak. God bless you Kak. Thank you. Nah, selanjutnya kami persilahkan juga untuk Miss Dewi bisa memaparkan secara kerohanian tentang God Made Me Creative. Oke, thank you Keisha dan Sevilla ya, dan juga Kak Angelin. Miss Dewi secara pribadi juga sangat diinspirasi gimana Angelin berjuang gitu ya, gimana dia juga mengembangkan yang terbaik dari dirinya gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya apa yang sudah Kak Angelin juga sampaikan gitu ya. Teman-teman, saya akan share screen dulu ya untuk kita bisa memahami dari kebenaran firman Tuhan tentang God Made Me Creative ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Teman-teman, firman Tuhan itu berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya teman-teman, bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa setiap kita ditenun oleh Tuhan. Dan setiap kita adalah anak-anak yang diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Apa artinya? Teman-teman, di ujung kanan saya kasih gambar tenunan. Sederhananya, tenunan itu adalah sebuah karya di mana hasil tenunan yang satu pasti berbeda dengan tenunan yang lain, gitu ya. Jadi tidak ada yang pabrik punya, gitu ya. Kalau kayak baju yang dipakai Keisha sama Sevilla itu kan, yang kalian punya di rumah juga kan, itu enggak hasil tenunan, itu hasil pabrikan, gitu ya. Jadi sama semua coraknya, sama semua bentuknya. Tapi kalau tenunan tidak, teman-teman. Maka kain-kain tenun itu yang buatan-buatan khusus itu harganya mahal. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa engkau dan saya ditenun oleh Tuhan dengan spesifik. Artinya apa? Setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan kreatif. Ketika Dia menciptakan kita, Dia punya tujuan, Dia punya rencana, dan Dia titipkan, Dia berikan bakat yang khusus untuk kita yang mungkin berbeda dari lainnya. Gitu ya. Saya kasih lihat beberapa gambar. Ada yang bisa melukis, seperti Kak Angelin tadi bisa desain, ada yang pintar membuat kue, ada yang pintar bermain musik. Kalau yang kanan saya juga agak bingung ya, dia pintar apa itu ya? Mungkin membentuk ini ya, seperti clay ya, mungkin itu. Atau kalau saya boleh izin sebut beberapa nama teman-teman di sini ya, karena saya tahu ya,
ada Reinhard yang bisa main bulu tangkis gitu ya, ada Albert yang bisa main basket, ada Nevi yang bisa jadi fotomodel. Waduh, panjang nih kalau Miss Dewi sebut semua, tapi nggak usah lah ya. Tapi intinya apa? Engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan secara kreatif. Allah yang kreatif itu menitipkan bakat kepada kita, menjadikan kita juga pribadi yang kreatif. Gitu ya. Tapi mungkin ada yang bertanya seperti ini, iya sih Miss, saya kreatif, tapi kok saya nggak seperti Kak Angelin, gitu ya. Tadi Kak Angelin juga cerita, sometimes waktu kita lihat orang, kita bisa insecure, gitu ya teman-temannya. Iya sih Miss, saya bisa gambar, tapi tahu nggak Miss, gambar saya itu setelah saya buat, hanya ada di lemari saya, bertahun-tahun tersimpan. Kalau Kak Angelin kan tadi katanya bisa menghasilkan temannya itu ada berapa dolar ya, tadi ya sebutannya gitu ya, dapat income gitu ya. Lah saya Miss, ada bakat tapi tersimpan di lemari doang. Paling masuk itu ke psikologi, tugasnya Miss Dewi membuat poster gitu ya. Hanya bisa itu Miss Dewi. Nah, teman-teman, saya mau ingatkan kita ini bahwa ketika Tuhan menitipkan sesuatu kepada seseorang, Dia selalu memberikan sesuai dengan tujuannya. Teman-teman ingat kisah ini? Ketika seorang tuan hendak pergi dan memberikan kepada hamba-hambanya talenta, 3 orang dapat 3 jumlah talenta yang berbeda. 1 diberi 5, 1 diberi 2, yang 1 diberi 1. Saya pikir setiap kita tahu kisah ini ya. Apa yang ingin saya tekankan? Mari kita lihat setelah tuan itu pulang, gitu ya. Kan sudah dikasih talenta 5, 2, 1, sang tuan pergi lalu pulang. Lalu ketika pulang, mari kita lihat. Hamba yang 5 menghasilkan 10. Hamba yang dapat 2 talenta menghasilkan 4. Hamba yang 1 hanya 1. Kenapa? Karena dia mengubur talenta itu dan berkata apa? Aku ingin mengembalikan seperti apa yang engkau kembalikan kepadaku. Intinya dia takut dihukum kan? Lalu Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Teman-teman, setiap kita pasti punya talenta, pasti punya bakat. Tapi apakah kita seperti hamba yang jahat itu yang menguburnya dan berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saya mencatat beberapa hal penting dari yang Kak Angelin sampaikan tadi. Dia bisa sukses, dia bisa berhasil, atau setidaknya dia bisa menjalani sampai saat ini. Dia berkata apa? Ketika mengerjakan sesuatu itu diselesaikan. Tadi ya, dia cerita, sometimes kita buat gambar, nggak diselesaikan, nggak apa-apa, itu progres. Tapi dia kasih catatan, tapi jangan gitu terus ya teman-teman. Iya. Lalu Kak Angelin bilang apa lagi? Sleeping schedule. Ya, itu hal-hal sederhana teman-teman, tapi dia itu adalah bukti bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan dia kendalikan dengan baik. Lalu dia catat apa lagi? Ketika kita burn out, wajar untuk kita apa ya, kayak cari inspirasi gitu ya, atau kita kayak kalau saya membahasakannya waktu burn out ya enggak apa-apa istirahat. Tapi Kak Angelin bilang apa tadi? Ada limitation-nya. Ya kan? Ada batasnya. Capek Miss ngerjain tugas sekolah, ada batasnya. Jangan capek dari awal semester sampai akhir semester, selesailah sudah semester ini. Gitu ya kan teman-teman. Jadi jangan jadi seperti hamba yang 1 talenta itu. Tapi jadilah seperti 2 hamba ini. Nah di sini penekanan saya. Teman-teman lihat. Waktu sang tuan mendapatkan hasil dari 5 jadi 10. Tuan itu bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Tapi jangan lupa. Waktu sang tuan mendapat hasil 4 dari hamba yang dapat 2 talenta. Tuan itu bilang apa? Baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik dan setia. Apa poin saya? Teman-teman kalau secara jumlah, mana yang lebih banyak? 10 atau 4? Pasti 10. Kalau secara jumlah, iya 10 ya Ambrose ya. Pasti. Kalau secara lebih keren, mana nilai yang lebih bagus 100 apa 70? Ya 100 nih, 70 KKM gitu ya. Atau kalau dalam hari ini mana yang lebih keren? Kak Angelin yang sudah bisa menghasilkan uang atau saya yang baru coba-coba
coba-coba desain yang hasilnya cuma ada di IG yang saya private. Lebih keren Kak Angelin dong. Tapi jangan lupa, di mata Tuhan, bukan tentang seberapa banyak hasil yang kamu berikan. Perhatikan nak, di mata Tuhan, bukan tentang seberapa banyak hasil yang engkau berikan, tapi tentang tanggung jawabmu pada talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau memang Tuhan kasih 2, hasilkan 4. Kalau Tuhan kasih 5, kamu harus hasilkan 10. Jadi ketika kamu melihat sebelah dan sometimes kita insecure dan bertanya, Tuhan, katanya saya ditenun oleh Tuhan. Kok tenunan dia lebih bagus daripada tenunan saya? Jangan lupa, Tuhan ciptakan engkau dan saya untuk tujuan Allah, sesuai dengan porsi dan maksud Allah. Karena itu teman-teman, ingat, Tuhan tidak meminta saya menjadi sehebat orang lain. Tuhan meminta saya melakukan versi terbaik diri saya yang Tuhan ciptakan. Itu foto siapa di samping? Foto saya, gitu ya. Untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya mungkin gak harus sehebat Kak Angelin. Bisa jadi ya, kita maksudnya melihat beberapa orang lalu itu menjadi motivasi kita. Itu bagus, nak, penting. Tapi ingat, kalau Tuhan kasih 2 talenta, yang penting engkau menghasilkan 4. Kalau Tuhan kasih 5 talenta, yang penting engkau menghasilkan 10. Artinya, bukan harus menjadi sehebat orang lain. Ya, tapi versi terbaik. Versi terbaik yang Tuhan ciptakan dan Tuhan inginkan ada dalam diri kita. Gitu ya. Jadi teman-teman yang terkasih, kita belajar hari ini dari Kak Angelin dan dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Allah menenun kita. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan berikanlah yang terbaik dari apa yang kamu bisa, dari apa yang kamu punya sesuai dengan maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itu sharing dari Miss Dewi untuk memahami God made me creative dari sisi kebenaran firman Tuhan. Thank you Kesia dan Sevilla. Terima kasih Miss Dewi atas pemaparannya. Wah, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Coba Kes, kamu tebak dan mengapain? Pengumuman lomba ya? Betul sekali. Ini waktu pengumuman pemenang lomba desain grafis. Ayo Chef, langsung gaskan kita umumin pemenangnya. Aku udah gak sabar banget soalnya. Pasti teman-teman yang di rumah pun juga gak sabar. Juara 3 adalah Adeline Phoebe Chandra. Nah, kita selanjutnya ke juara 2, yaitu Jasmine Joris Julian Mantos. Selamat. Nah, sekarang tinggal juara 1 aja nih. Juara 1 lomba desain grafis adalah Natalia Erika Suryantara. Wah, pemenang lomba sudah selesai. Kita ingin dengerin nih komentar dari juri. Kami persilahkan Kak Angel menilai terkait dengan desain, isi teks, dan gambar dari poster juara 1. Oke, jadi kan aku lebih nilai ke ini ya visualnya. Jadi
kenapa yang ini tuh dia kayak bukan berarti yang lain jelek ya, tapi ini maksudnya aku nilai secara objektif kan aku juga nggak tahu ini orangnya, maksudnya kayak nggak kenal juga. Jadi kalau misalnya dari sini kan kita tuh lagi temanya tuh mental health. Nah, soal ini it's okay not to be okay. Nah, kayak ini tuh bisa kasih apa ya istilahnya tuh kayak kayak vibe-nya dia tuh ngebangunnya tuh kayak seolah-olah ini tuh memang buat kita tuh nyaman gitu. Jadi dengan warna-warna hangat, nanti kalian pasti belajar namanya warna hangat dan warna dingin. Nah, warna hangat tuh biasanya lebih ke arah yang kayak antara itu benar-benar intimidating atau yang malah bisa bikin kita tuh warm gitu. Nah, dengan warna-warna hangat ini cocok banget sama yang namanya tema ini. Jadi mental health ini. Dan dari gambarnya kan kelihatan ada namanya, nanti kalian juga bakal belajar kayak ada yang namanya harmonis, terus unity, dan lain-lain. Dan menurut aku di poster ini itu tuh stylenya konsisten, jadi isinya juga nggak terlalu banyak, tapi menurut aku kalau misalnya aku boleh kasih komentar, ini tuh mungkin kalau misalnya next, kalau mau bikin poster, pastiin tulisannya tuh dikit aja. Jadi semakin banyak informasi, semakin banyak tulisan bukan berarti semakin banyak informasi. Justru malah kadang orang, misalnya poster itu, andai kan poster itu di printnya di A3 nih, kalau misalnya di A3 masih kelihatan mungkin ya, tapi kalau di A4, orang-orang belum tentu bisa baca. Itu sangat penting buat diperhatikan, dan kayak misal HP kita kan juga beda-beda, ini formatnya kan di HP ya kalau nggak salah, dan ada orang yang HP yang kecil malah nggak bisa baca. Nah, kalau misalnya kita pakai iPad kan pasti bisa baca ya. Jadi itu perlu dipikirkan dan perlu buat kita benar-benar perhatikan apa tulisan itu tuh benar-benar bisa terbaca dengan jelas. Nah, jadi dari stylenya juga semuanya cocok. Jadi kayak warnanya juga nggak ada yang apa ya, kayak terpisah. Terus kayak emphasisnya juga oke banget. Jadi mungkin next tulisan to not be okay itu tuh bisa dikontrol lagi kayak antara mau pakai caps lock semua atau pakai huruf kecil semua, karena menurut aku kayak bakal lebih balance kayak gitu. Tapi selain itu aku suka banget dan warnanya juga bagus banget. So great job. Terima kasih Kak Angelina. Sekarang kami persilakan Mr. Evander menilai poster terkait dengan pesan sesuai dengan tema mental health. Oke, wah. Tepuk tangan dulu dong buat posternya, yang buat poster begitu ya, luar biasa. Oke, teman-teman, sebelum Mister mengomentari, Mister punya satu pertanyaan begitu ya. Ini dibuka umum untuk semuanya boleh jawab gitu ya. Ya, kan di sini pada pinter-pinter ya untuk bahasa Inggris pasti ya. Mister yakin semua pada pinter bahasa Inggris, karena kalau nggak pinter bahasa Inggris nanti tanya sama guru bahasa Inggris begitu ya. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Mister punya satu pertanyaan. Bahasa Inggrisnya hantu itu apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu? Ya? Ghost. Ghost. Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab ini? Aku, Mister. Aku, iya. Aku itu siapa? Oke. Oh, Alexander ya. 7C ya, Alexander ya. Oke. Benar sekali. Jawabannya bahasa Inggrisnya hantu adalah ghost. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalau bahasa Inggrisnya hantu yang baik, apa? Ghost. Good ghost. Good ghost. Salah begitu ya, bukan good ghost gitu ya. Ini Miss Dewi bilang apa? Casper. Ya, itu namanya begitu ya. Tapi bukan itu gitu ya. Ada yang tahu? Hantu yang baik bahasa Inggrisnya apa? 5, 4, 3. Good spirit. Good spirit. Salah begitu ya. Oke. 3, 4, aura. 5, 4, 3, 2. Kenapa yang bro? Good aura. Good aura. Salah gitu ya. Tetot, tidak ada yang benar. Jadi hantu yang baik. Hantu yang baik itu apa bahasa Inggrisnya? Hantu yang baik adalah, tadi kalau bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya hantu itu apa? Ghost. Kalau hantu yang baik berarti bagus. Begitu ya. Bagus gitu. Mister, aku mau tanya, Mister. Oh, sebentar, Mister kasih komentar dulu ya. Oke. Kayaknya saya lihat tidak ada yang ketawa sama sekali gitu ya. Kayaknya misteri jayus di sini. Tapi tidak apa-apa gitu ya. Karena memang sengaja Mister tanya seperti ini, kenapa? Karena itulah emosi teman-teman ya. Mister di sini mau mengomentari tentang poster ini dari bagaimana konten
isi yang dimuat di dalamnya, khususnya di bagian mental health, karena kan kita lebih banyak bicara soal mental health begitu ya. Kalau saya lihat dari ekspresinya teman-teman di sini tidak ada yang ketawa begitu ya. Mungkin banyak yang tertekan begitu ya, banyak tertekan dengan semua kondisi yang ada saat ini. Nggak ya bercanda gitu ya. Tapi Mister suka sekali dengan apa yang dituliskan di sini teman-teman. Benar yang seperti tadi Kak Angelin bilang ya, kalau di poster ini tidak perlu terlalu banyak, betul ya tadi kan dibilang tidak perlu terlalu banyak dicantumkan tulisan ataupun informasi begitu. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak informasi bisa miss. Saya sepakat dan saya setuju. Dan saya suka di sini informasi itu memang tidak begitu terlalu banyak dibandingkan tadi ada yang buat itu sampai banyak sekali itu ada begitu ya. Tapi yang ini Mister rasa oke, dan di sini yang Mister suka adalah dari judul di atas saja sudah it's okay to not be okay. Ya, kita perlu tahu teman-teman bahwa mental health issue saat ini tuh ya, kasus mental health ini ya ini menjadi satu hal yang penting di kalangan kita begitu ya. Karena apa? Karena yaitu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku emosional kita. Di sini dituliskan kan mental health include our emotional. Ya, kalau misalkan kalian sendiri tidak bisa mengontrol diri kalian dengan baik, perasaan kalian, hati kalian, tentunya itu akan berpengaruh kepada bagaimana cara kalian berperilaku, gitu ya. Sedangkan kalian kalau misalkan umur-umur kalian ini kan sekolah begitu ya, sekolah pasti ketemu dengan guru-guru, ketemu juga dengan teman-teman. Nah, itu pasti butuh kestabilan emosi begitu ya. Kalau misalkan tidak stabil, ya nanti bertengkar satu sama yang lain, emosi satu sama yang lain, baru bercanda sedikit dianggap sudah kamu ganggu aku, musuhan dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan sangat berpengaruh ya. Terus kalian perlu tahu teman-teman bahwa kesehatan mental ini bisa kita jaga begitu ya. Dengan cara apa? Ya, kesehatan mental bisa dijaga dengan cara apa? Yaitu kalian harus bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, pikirkan bahwa kamu sekolah, kamu hidup itu tidak sendirian. Kamu juga ada orang-orang lain. Ya, kalau kamu ada orang-orang lain, berarti ada orang-orang lain yang juga siap membantu kamu. That's why kalian harus belajar terbuka dengan sesama kalian, belajar untuk sharing, belajar untuk berbagi. Karena Tuhan sendiri, saya yakin Miss Dewi juga sepakat ya, Tuhan sendiri menciptakan manusia tidak sendirian. Benar ya, Miss Dewi? Nah, ya, Tuhan menciptakan manusia tidak sendirian, bersama-sama. That's why kita perlu untuk sharing, kita perlu untuk berbagi beban, ya. Karena dengan demikian itu akan membantu kita punya stabilitas emosi yang baik. Karena kalau misalkan tidak stabil, itu tadi kita jadi orang yang emosionalnya terganggu dan akhirnya ya itu tadi itu sudah masuk kategori mental health, gitu ya. Mental health ada masalah dengan mentalnya kita, ya. Bersyukurlah di sekolah kalian ada banyak guru-guru yang baik-baik ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak Mister begini ya. Ada juga teman-teman yang luar biasa yang support kalian. Nah, itu terbukalah dengan mereka, bertemanlah dengan baik. Ya. Itu aja sih kalau dari Mister. Mister suka sekali kontennya yang ada di dalamnya ini begitu ya. Baca yang terakhir itu, God is always with you gitu ya, and he will strengthen you and help you. Ingat itu teman-teman ya. Oke. Thank you, Mr. Evander. Sekarang kami persilahkan Miss Dewi menilai poster terkait dengan kerohanian. Oke, thank you Kesia dan Sevilla ya. Mr. Evander tadi membacakan yang bagian akhir yang akan Miss Dewi komentari gitu ya. Melihat posternya, selamat dulu ya buat teman kita ya, Natania Erika, kamu mempraktekkan 5 talenta gitu ya. 5 talenta yang menghasilkan 10 talenta karena para juri melihat kamu memberi yang terbaik begitu ya. Nah, teman-teman, ini dari sisi kerohanian yang kita bisa pelajari adalah benar kalimat pertama yang dipakai, kalimat terakhir yang dipakai oleh Erika ya, Natania Erika. God is always with you and he will strengthen you and help you. Ya teman-teman, kehidupan memang tidak mudah dan saya pikir tidak akan semakin mudah, gitu ya. Soalnya Kak Angelin deh, yang dari SMP, SMA, kuliah, kayaknya makin berat hidup kuliah ya Kak ya. Kalau colek lebih panjang Mr. Evander nggak usah, hidupnya udah terlalu berat kayaknya gitu. Terus saya juga berat, Miss. Memang Anda yang paling berat kayaknya gitu ya. Teman-teman, memang kehidupan ini penuh tantangan, penuh kesulitan gitu ya.
Lalu saya tertarik dengan penjelasan dari Erika bahwa ketika kamu ada masalah, tadi Mr. Evander mengatakan sharinglah kepada teman, bahkan di bagian ini secara khusus dia katakan kalau kamu memang membutuhkan profesional, terapis, psikiater, silahkan datang. It's okay teman-teman. Kenapa? Karena saya juga meyakini bahwa kebenaran-kebenaran atau ilmu-ilmu yang didapat oleh orang-orang yang bekerja secara profesional itu pun didapat dalam pimpinan Tuhan. Begitu ya. Jadi it's okay kalau kita membutuhkannya. Tapi di bagian akhir Erika menjelaskan bahwa jangan lupa selalu datanglah kepada Tuhan. Matius berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, siapa dia? Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi poster ini sangat menggambarkan bahwa kita bisa, kita perlu, kita baik mencari pertolongan dari profesional-profesional yang ada. Tapi jangan lupa bahwa dalam semuanya itu kita perlu datang kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi waktu kemarin saya melihat poster ini, saya juga diberkati oleh apa yang Natania sampaikan, dan saya berharap teman-teman juga ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika kehidupan semakin bertambah berat, ingatlah masih ada Tuhan. Selalu ada Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan selamat buat Natania Erika yang gambarnya, posternya sangat memberkati setiap kita. Oke, saya kembalikan ke MC. Wow, keren ya. Terima kasih para juri untuk pendapatnya. Nah, sekarang coba nih, gimana Natania Erika? Ya, halo. Saya merasa senang bisa jadi juara pertama. Terima kasih. Saya merasa sangat senang. Ya. Selamat ya. Nah, terima kasih untuk para juri dan sekali lagi selamat bagi pemenang lomba desain. Yang belum menang jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatan di lain waktu. Semangat guys. Wah, nggak sadar ya kita sudah di akhir acara hari ini. Sebelum kita akhiri acara hari ini ada beberapa informasi. Apa itu guys? Sekolah kita mengadakan acara e-sport loh, cocok banget nih yang suka main game. Di day 1 acaranya bakal online, tapi kalau masuk semifinal di day kedua nanti acaranya offline. Dan penutupan registrasi adalah pada tanggal 2 Juni 2022. Yuk guys, langsung daftar aja. Wih, kayaknya seru tuh teman-teman. Jangan lupa daftar ya. Oke, sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan presensi akan ada di chat Zoom dan akan ditutup pada jam 12. Kami persilahkan Pak Agus untuk memimpin doa. Terima kasih. Baik, sebelum berdoa, sekali lagi terima kasih buat Kak Angel yang sudah menjadi inspirasi ya buat kita semua. Juga Miss Dewi yang sudah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman. Kiranya kita semua terus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita penuh dengan kreativitas. Karena itu, jangan pernah berkecil hati, tetap semangat, dan kiranya Tuhan menyertai. Mari kita berdoa bersama-sama ya, kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah dari pagi hingga saat ini. Kami boleh sama-sama belajar dari pengalaman Kak Angel, juga belajar dari firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Miss Dewi. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya semuanya itu boleh menolong kami sekali lagi. Kami menyadari betapa berharganya diri kami di mata Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami biji mata Tuhan. Karena dari semula Tuhan sudah menenun kami di dalam kandungan ibu kami. Engkau sudah membentuk kami sedemikian rupa. Dan saat ini jikalau kami
merasa kami minder, kami merasa kami tidak punya talenta apa-apa. Itu semua adalah suatu hal yang tidak benar. Karena kami semua Tuhan sudah siapkan talenta yang luar biasa setiap pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan ingin kami terus mengimprovisasi, mengembangkan diri kami, sehingga kami boleh sedemikian rupa bertumbuh secara intelektual, secara fisik, bahkan di dalam perkembangan kami sebagai remaja, kami makin diperlengkapi dengan banyak pengetahuan, pengalaman, baik melalui pengalaman diri kami sendiri maupun dari pengalaman orang lain. Dan yang hari ini Tuhan memakai Kak Angel untuk berbagi pengalaman bagi kami semua. Kiranya itu semua Tuhan boleh pakai supaya setiap kami boleh didorong untuk mengembangkan diri kami lebih lagi. Dan kami dipersiapkan sebagai generasi masa depan, kami boleh makin dibentuk oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk menjadi generasi masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk perbincangan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap teman-teman OSIS yang sudah Tuhan pakai dengan kreativitas mereka merancang dan melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus memberkati semangat, kecerdasan di dalam studi, dan terlebih juga untuk makin dipakai Tuhan di dalam event-event berikutnya. Kami sungguh bersyukur buat sepanjang hari ini untuk penyertaan-Mu dan topangan-Mu. Kami berserah dan menutup acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Thank you Pak Agus untuk doanya. Terima kasih atas kehadiran dan antusias teman-teman yang hadir. Karena semangat kalian, acara webinar ini terasa sangat istimewa. Kami selaku MC dan panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. See you later. Yeah, Mister. God bless you, Mister. Bye, Mister. Thank you, Mister. Thank you, Miss. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Yes, thank you, Mister. Thank you, teman-teman. Thank you, Kak Angel. Thank you, Mister.